Ini bukan karena kebencian kepada para habaib. Lalu karena apa kalau bukan karena benci? Amar ma'ruf nahi mungkar. Menutup aib orang lain itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Kontroversi Rhoma Irama itu bukan baru terjadi di era-era sekarang. Apa urusannya sama saya? Itu dosa mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada curahan hati dari putri tertua Bang Haji Rhoma Irama, di mana dia bercerita tentang ayahandanya yang memang memiliki karakter seperti itu. Sejak dari muda sampai sekarang memang selalu memperjuangkan kebenaran, berjuang untuk agama. Oleh karena itu, untuk lebih jelasnya mari kita simak bersama. Kontroversi Rhoma Irama itu bukan baru terjadi di era-era sekarang. Beliau itu dari tahun 77 itu sudah berjuang untuk Islam, untuk negara, melawan rezim sendirian gitu ya. Bahkan di tahun 82 itu yang saya ingat hampir setiap malam itu rumah kami itu diserang. Dan ketika serangan itu datang, saya dan adik-adik saya itu diungsikan ke rumah tetangga, ke rumah tante Selvi namanya. Dan tahun 83 papa saya itu pernah ditahan di Kramat 5 Laksus terkait dengan peristiwa Tanjung Priok yang menewaskan Ustadz Amir Biki. Ditahan kurang lebih 40 harian lah gitu. Kemudian banyaklah kontroversi beliau. Pembunuhan karakter ya, ketika udah mulai ada yang namanya infotainment, banyak kan, mungkin banyak juga kan yang sering lihat, sering dengar gitu kan berita-berita kontroversinya beliau kalau di era-era terakhir ini gitu ya, setelah ada infotainment kemudian ada sosial media gitu. Ya begitulah Rhoma Irama gitu. Beliau itu istiqomah untuk bela Islam, untuk berjuang, istiqomah. Yang beliau anggap harus diluruskan ya beliau lakukan gitu loh, dengan cara yang beliau bisa. Nah, terima kasih Mbak Debbie ya. Namun sebelumnya saya mohon maaf barangkali video Anda saya persingkat. Yang penting sudah bisa menangkap poin-poinnya. Justru itu Mbak Debbie ya, yang menjadi keprihatinan para penggemar beliau khususnya di Jawa Timur. Sangat menyayangkan sekali mengapa Rhoma Irama begini. Mengapa sekarang Rhoma Irama seperti ini. Hampir-hampir mereka tidak percaya. Betulkah ini Rhoma Irama yang dulu yang kita kagumi bersama? Ini kan luar biasa. Sebagaimana Mbak Debbie sampaikan bahwa saya sudah menjadi karakter Bang Haji sejak dari muda, yaitu memperjuangkan kebenaran. Apabila ada sesuatu yang perlu diluruskan, maka beliau akan meluruskan dengan caranya. Betul Mbak Debbie, tapi itu dalam kemungkaran. Mungkin perjudian, mungkin perzinahan, mungkin minum-minuman keras, mungkin narkoba. Maka itu perlu diluruskan. Tapi ini masalah nasab. Nasab itu adalah urusan dapur orang Mbak Debbie ya. Mau nyambung kemana atau tidak nyambung kemana itu bukan urusan kita, itu urusan mereka. Masa sekelas Rhoma Irama yang sudah begitu senior itu kalah dengan Pasa Ungu? Kalau ngaku-ngaku apa yang kalian jawab depan Rasul? Apa urusannya sama saya? Itu dosa mereka, orang-orang yang ngaku. Jadi apa urusannya sama saya? Jangankan mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, berdusta atas nama Rasul dalam hadis. Rasul sendiri yang bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku, maka siapkanlah kursinya di neraka jahanam. Saya hanya menggunakan naluri saya sebagai manusia. Lebih baik saya salah dalam mencintai sesuatu dibandingkan saya harus salah dalam membenci sesuatu yang saya tidak ketahui fakta kenyataannya. Jauh lebih bijak Pasa Ungu. Masa sekelas Rhoma Irama yang sejak dari muda itu berjuang demi kebenaran, demi agama, kok tiba-tiba sekarang ini tergelincir, terjerumus ke dalam lembah yang hitam, begitu istilahnya ya. Ibaratnya panas setahun, habis kena hujan sehari. Jadi kebaikan yang dulu dirintisnya
sejak dari muda, bahkan berjuang lewat partai politik, menentang Orde Baru. Itu semua Bang Haji lakukan. Tapi sekarang tidak ada ombak, tidak ada angin, tiba-tiba masuk ikut-ikutan, ya, menyebarkan aib seseorang. Coba kita dengarkan video ini. PKI yang mana? Ketua Umum PKI itu Aidit, Mbak Alawi. Muso, Mbak Alawi. PKI yang mana? Justru negeri Yaman, menurut berita yang tersiar di seluruh dunia, adalah negara komunis satu-satunya di Timur Tengah. Luar biasa, semangat kebencian terpancar di raut wajah beliau. Walaupun kerap kali beliau menyampaikan bahwa ini bukan atas dasar kebencian, ini bukan karena kebencian kepada para habaib. Lalu karena apa kalau bukan karena benci? Amar ma'ruf nahi mungkar, menutup aib orang lain itu adalah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar. Sedangkan menyebarkan aib itu adalah dosa besar. Tapi kalau hanya berbicara tentang musuh dan Aidit, mungkin itu masih ditolerir oleh agama. Tidak ada masalah menceritakan orang yang dalam tanda kutip tidak baik, begitu ya. Tapi mengaitkan dengan Ba'alawi, menyandarkan Aidit dan musuh itu kepada Ba'alawi, atau sebaliknya Ba'alawi disandarkan kepada Aidit dan musuh, ini adalah sesuatu yang sangat naif. Karena ini menyakiti hati para habaib di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Kan begitu. Lalu apa perbedaan nahi mungkar dengan menyebarkan aib? Itu beda. Kalau nahi mungkar ini begini, umpama ada orang berzina, ya, sudah terjadi perzinahan, maka agama memerintahkan untuk menutup. Agama memerintahkan kita untuk menutup aib itu. Jangan disebarkan. Oh, itu berzina, jangan. Tutup saja. Itu aib orang lain gitu. Tapi kalau perzinahan itu belum terjadi dan dilihat oleh kita di depan mata, belum terjadi perzinahan, stop. Kamu jangan berzina. Itu namanya nahi mungkar. Atau menutup tempat-tempat prostitusi umpamanya, ya. Itu bagian dari nahi mungkar. Tutup, ya, digusur, tutup tempat prostitusi, ditutup, itu bagian dari nahi mungkar. Tapi kalau kita tidak mampu menutupnya, kita tidak boleh bercerita secara personal individu, itu pelacur, ini wanita tunasusila, tidak boleh. Kita tidak usah ikut-ikut menyebarkan hal itu. Lagi pula, persoalan Aidit dan musuh itu bukan persoalan nasab, ya. Ini apa yang diceritakan oleh Bang Haji Roma Irama tidak ada hubungannya dengan nasab seseorang, ya. Tentang PKI itu adalah soal perilaku, soal perbuatan, soal pilihan hidup, ya. Sama saja dengan dulu ada seorang mubaligh cantik dari Jawa Timur yang menceritakan tentang Ridho Roma, ya. Bagaimana Bang Haji Roma Irama ini menyerukan untuk menjauhi narkoba, tapi anaknya kan begitu kan ceritanya. Nah, apakah karena Ridho itu tersandung hukum lalu dipenjara, nasabnya putus dengan Bang Haji? Tidak. Nasab tetap nasab, perilaku adalah perilaku, perbuatan adalah perbuatan. Makanya antara Nabi Nuh dengan putranya Kan'an itu sudah sama-sama maklum, kan begitu. Antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, atau Nabi Muhammad dengan pamannya Abu Lahab, dan lain sebagainya. Nasab ya tetap nasab, perbuatan ada perbuatan. Jadi bedakan, tidak sinkron. Kalau ada orang yang menyelidiki nasab para sahabat Alawi, para habaib, apakah nyambung kepada Rasulullah, karena ini perbuatannya kok begini, itu hanya sebagai kedok saja, sebagai alasan saja, ya. Karena tidak ada manusia yang maksum kecuali para nabi. Tidak ada jaminan bahwasanya keturunannya itu semuanya masuk surga, tidak. Jadi jangan buat-buat alasan gitu. Sama juga ada pengasuh pesantren yang berbuat hal-hal yang tidak baik kepada santriwatinya sampai di penjara. Itu tidak perlu dites DNA, diselidiki. Betulkah ini pengasuh pesantren ini seorang kiai, seorang ulama? Betulkah beliau ini keturunan Nabi Adam? Tidak bisa begitu. Perbuatan adalah perbuatan, dan ini berlaku kepada manusia secara umum, kecuali para nabi, itu yang maksum. Jadi apa yang dilakukan oleh Bang Haji Roma Irama? Yang pertama adalah menyebar aib, dan ini dilarang oleh agama, ya. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Beruntunglah orang yang sibuk dengan aibnya diri sendiri, sehingga tidak sempat mengorek-ngorek aib orang lain. Yang kedua, menghibah, ya.
menghibah, menceritakan sesuatu yang terjadi pada saudaranya. Dengan catatan apa yang dikatakan oleh Bang Haji Roma Irama itu betul adanya. Artinya memang DNA Aidit dan Muso itu adalah dari bangsa Habaib, dari Bani Alawi. Maka itu terjadi penyebaran aib dan ghibah. Kalau itu tidak benar, artinya DNA Aidit itu dan Muso itu bukan dari Ba'alawi, maka itu terjadi fitnah, ya. Berarti Bang Haji menyebar fitnah. Dan yang kedua adalah berpotensi terjadinya adu domba itu. Bagaimana prakteknya berpotensi mengadu domba? Yaitu orang yang para penggemar Bang Haji di mana-mana yang awalnya tidak tahu menahu tentang Habib, yang awalnya respek, hormat, ta'zim, sekarang menjadi berubah, menjadi benci, bahkan disertai dengan caci maki. Ini fakta. Engkau Habaib memalsukan sejarah bangsa Indonesia. Engkau Habaib ngajari kami PKI. Engkau Habaib bersama-sama Belanda menjajah bangsa Indonesia. Nah, disertai dengan caci maki. Akhirnya apa? Habibnya membalas. Terjadilah pertengkaran. Maka orang yang memulai ini, yang mensponsori, menanamkan kebencian kepada para habaib ini, kepada orang-orang yang awalnya cinta, awalnya bersaudara, awalnya hidup berdampingan, sekarang terjadi kebencian dan terjadi pertikaian di antara mereka, perdebatan, pertikaian di antara mereka, maka dosanya orang-orang yang bertikai, orang-orang yang mencaci maki itu, dia mendapatkan dosa dan dosanya juga mengalir kepada orang yang memulai hal ini, yang merintis hal ini. Man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha. Orang yang bertikai itu dosa, dan orang yang memantik pertama kali itu juga ikut-ikut dosa. Nah, kembali lagi, saya sebagai penggemar berat ya sejak dari kecil, dan saya mewakili para penggemar itu hampir-hampir tidak percaya kenapa Bang Haji Roma Irama sekarang ini begini dan seperti ini. Maka bagus sekali kalau Bang Haji ini mengakui kekhilafannya, mengakui kesalahannya, meralat semua kata-katanya dan hidup bersaudara, berdampingan lagi dengan para habaib di Jakarta. Maka insya Allah semua para penggemar haji bertakbir, ya. Allahu Akbar. Ukhuwah Islamiyah dimulai kembali. Kan begitu. Dan kita akan menyenangi lagu-lagu sonita lagi. Saya sendiri sebagai penggemar, ya, malas sekarang. Mutar lagu-lagu sonita itu malas. Gitu. Terus terang saya jujur. Dan ini banyak. Silahkan adakan survei kalau tidak percaya. Ke Jawa Timur. Malas gini. Kenapa? Karena hal ini tidak ada hubungannya dengan masalah amar ma'ruf nahi mungkar. Dengan meluruskan sesuatu seperti di zaman Orde Baru dulu. Ya, mengkritik Orde Baru, memberantas perjudian, memberantas narkoba itu beda, Pak. Memberantas kemungkaran, memerintah. Ini beda. Urusan nasab itu adalah urusan internal seseorang. Sama halnya dengan Bang Haji Roma Irama. Maukah Bang Haji dikorek-korek nasabnya atas keluarga besarnya? Benarkah itu putra Bang Haji yang di mana-mana, istrinya di mana? Betulkah itu? Apakah itu sudah tes DNA? Mari kita undang Bang Haji di podcastnya para habaib. Maukah nggak Bang Haji? Tidak mau, kan? Karena itu adalah urusan internal Bang Haji. Dan orang sudah tidak mau tahu urusan itu. Tapi Bang Haji mencampuri, sudah melompat memasuki wilayah pekarangan orang lain. Ini yang menjadi keprihatinan para penggemar Bang Haji. Jadi kalau Bang Haji, ya mudah-mudahan husnul khotimah. Ini yang ditakutkan Bang Haji. Karena banyak kisah para ulama itu yang awalnya husu, yang awalnya alim, ya, ahli ibadah, abid ahli ibadah, tapi tergelincir di akhir hayatnya. Ini yang ditakutkan. Ya. Terus terang kami merasa kecewa sebagai penggemar. Saya Bang Haji selalu kumpul dengan Bang Haji di Radio Muara dulu. Lagi zamannya Bang Nazar Amir. Saking ngefannya kepada Bang Haji Roma Irama. Tapi sekarang memutar lagu sonita itu malas. Jadi, dan Bang Haji tidak mendapatkan apa-apa ikut masuk ke dalam wilayah nasab ini. Permasalahan nasab ini tidak masalah. Dan Bang Haji mungkin tidak sadar, ya. Mungkin, ya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sadar atau tidak sadar saya tidak tahu. Bang Haji itu dijadikan wayang gitu loh. Jadi di belakang Bang Haji itu dalangnya itu tertawa Bang Haji. Tertawa geli gitu. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita bersama. Jadi sekali lagi saya mohon maaf, ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Anggap saja ini adalah sebuah masukan
sebuah kritik konstruktif yang mudah-mudahan ke depannya bisa memperbaiki sebelum semuanya terlambat.